Shalom, selamat pagi saudara-saudara warga GKJ Krapyak. Selamat hari Minggu dan selamat untuk mempersiapkan ibadah hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Namun sebelumnya izinkan kami mewakili panitia Rioyo Unduh-Unduh dan majelis GKJ Krapyak menyampaikan yang pertama adalah perkembangan persembahan Rioyo Unduh-Unduh. Sampai hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 21.00 secara kumulatif jumlah kartu persembahan Rioyo Unduh-Unduh yang sudah kami terima adalah 178 dengan nominal sejumlah 26.095.000. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sampai hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 21.00 jumlah amplop yang sudah kami terima adalah 178 dengan jumlah uang persembahan yaitu 26.095.000. Ini belum termasuk yang melalui transfer. Yang kedua, Bapak Ibu, kami tetap masih menerima persembahan Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020. Dan bagi Bapak Ibu warga gereja yang belum menerima amplop persembahan Rioyo Unduh-Unduh karena mungkin ada kesalahan data warga, mohon menghubungi panitia penghubung blok ataupun majelis blok. Yang ketiga, kami ulangi lagi bahwa ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Krapyak yang ke-38 dan ibadah Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2020 secara tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu warga jemaat yang sudah dihubungi oleh panitia penghubung blok ataupun pengurus blok ataupun majelis blok atau secara pribadi menyediakan diri untuk hadir dalam ibadah syukur HUT dan Rioyo Unduh-Unduh tersebut, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Sekali lagi, ibadah akan dilaksanakan dengan liturgi yang terbatas serta peserta yang terbatas. Oleh karena itu, mohon agar hal ini dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh warga gereja. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan informasi update data persembahan Rioyo Unduh-Unduh pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas peran serta dan partisipasi seluruh warga gereja dalam rangka kita melaksanakan Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih.
Selamat pagi. Ibadah Minggu 18 Oktober tahun 2020 menggunakan liturgi khusus bulan keluarga dengan tema Semua untuk Allah yang dilayani Bapak Pendeta Timotius Setianto. Selamat beribadah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait pertama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema Semua untuk Allah. Melalui tema ini, kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." 1 Tesalonika 1 ayat 6. Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di masa bulan keluarga ini, mari kita menghayati apakah hidup kita mencerminkan kalau kita adalah penurut-penurut Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
hatiku apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami, agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Kami beri kesempatan bagi jemaat untuk berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 28 bait yang pertama. Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, menyesali dan bertobat di hadapannya, kita menerima berita anugerah di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 392 bait 1. Ku berbahagia yakin teguh. Bapak Ibu bisa bersalaman dengan suami, istri, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga masing-masing. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia karena kemurahan Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Sehingga saat ini kita boleh merasakan berkat-Nya dalam ibadah ini. Dan mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan doa epiklise saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan sumber kehidupan, kembali bersama umat-Mu kami bersyukur karena kemurahan dan berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga, demikian juga dengan jemaat Tuhan, beribadah bersama dalam bulan keluarga ini. Tentu semua ini berkat dan anugerah-Mu. Oleh karena itu, kembali kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bimbinglah kami sehingga ibadah ini boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus berkenan menaungi kami, mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan, boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan firman pada ibadah hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22 demikian. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu,
apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang berbahagia, di minggu ketiga bulan keluarga ini, firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengarkan, kita renungkan dengan tema semua untuk Allah. Semua untuk Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya mengakui, kita semua mengamini bahwa segala sesuatu, segala yang hidup, segala yang ada itu berasal dari Tuhan Allah. Semuanya itu berasal dari Tuhan Allah. Kita mengamini itu. Seperti kata-kata Ayub di dalam kitab Ayub, dia mengatakan, "Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil." Pernyataan Ayub sangat jelas dan tegas. Dia juga mengamini bahwa semua itu berasal dari Allah. Semua untuk Allah. Dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, meskipun kita mengakui, mengamini hal ini, namun kenyataannya, prakteknya, dalam sikap laku kita seringkali tidak sinkron. Seringkali tidak sesuai, tidak mudah untuk sungguh-sungguh mengamini pernyataan ini. Misalnya, ketika ada orang yang ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang dikasihi, atau ketika kita ditinggalkan, mungkin nyuwun sewu, ibu, bapak, atau saudara kita yang terkasih meninggal dunia, kita sangat berduka. Kita sangat berduka dan rasanya kita tidak bisa menerima kenyataan ini. Padahal kita tahu bahwa semua itu milik Tuhan. Semua berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika orang yang kita kasih itu diambil kembali oleh Tuhan, rasanya kita tidak rela. Padahal itu milik Tuhan. Atau mungkin bagi yang muda-mudi yang berpacaran, ya sangat mencintai pacarnya, diputus. Dunia rasanya kiamat. Dunia rasanya kiamat ya, padahal masih banyak mungkin cowok yang lain yang lebih baik, atau masih banyak cewek yang lain yang lebih baik. Tapi sepertinya dunia begitu gelap.
tidak rela, ya misalnya, kemudian marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, dan seterusnya. Demikian juga misalnya suatu hari ada seseorang yang kehilangan barang atau benda yang sangat berharga. Rasanya tidak rela juga. Sangat bersusah hati karena kehilangan benda atau barang yang sangat berharga. Padahal kalau kita mengamini bahwa semua itu dari Allah, berasal dari Allah, dan ketika suatu saat Tuhan mengambilnya, mestinya kita ikhlas. Seperti Ayub. Ketika 10 anaknya meninggal, ketika harta kekayaannya habis, berduka ya berduka, ya karena memang itu suatu peristiwa yang menyusahkan hati, berduka, tetapi rela. Ini yang diajarkan oleh Ayub. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu contoh. Atau mungkin contoh yang paling gampang kalau kita tidak mau contoh kehilangan adalah bagaimana kalau kita ini diminta untuk memberikan hidup kita ini bagi Tuhan. Atau mungkin kita bisa ngomong, hidupku ku berikan kepada Tuhan. Hidupku ku persembahkan bagi Tuhan semuanya, seutuhnya, karena aku mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana realitasnya, bagaimana kenyataan, bagaimana prakteknya, apakah sungguh seperti yang kita ucapkan? Jangankan sepenuh hidup kita, mungkin hanya sebagian kecil waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, atau mungkin uang kita, ya, digunakan untuk pelayanan, ternyata kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Apalagi memberikan semuanya untuk Allah. Yang terbaik bagi Dia saja kadang-kadang tidak bisa kita lakukan. Nah, saudara, seperti dalam firman Tuhan, Roma 11 ayat 36 misalnya, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Firman Tuhan ini sangat jelas. Tetapi kadang ketika kita menghayatinya itu tidak mudah. Tidak mudah mengamini seperti itu. Semua untuk Allah. Nah, semua untuk Allah berarti hidup kita ini harus kita persembahkan kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Dan ini juga sebagaimana dinyatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 kalau kita baca pada perikop selanjutnya. Jadi Matius 22 ini sangat terkait bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu adalah bagaimana kita juga memberikan semua itu kepada Allah. Totalitas kehidupan kita itu kita persembahkan kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, merenungkan sabda Tuhan dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22 berkenaan dengan tema semua untuk Allah. Maka kita mencermati bagian yang ke-21 ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan yang menjebak dari orang-orang Farisi dan Herodian. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dari pernyataan ini ada dua hal kalau kita renungkan setidaknya. Yang pertama, kaitannya dengan tema semua untuk Allah. Yang pertama adalah lakukanlah kewajiban-kewajiban hidup dengan penuh tanggung jawab. Yakni melakukan kewajiban kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada hak dan kewajiban. Dan seringkali kalau kita mau jujur,
Yang kita utamakan itu hak-hak kita. Yang kita dahulukan itu hak-hak kita. Apa yang menjadi hak saya, apa yang saya dapat, apa yang menguntungkan bagi saya. Sehingga seringkali untung rugi itu menjadi pertimbangan kita dalam bersikap dan berperilaku. Bahkan tidak banyak juga orang yang melakukan ibadah atau dia menyembah Allah itu dengan perhitungan untung rugi. Kalau saya beribadah, kalau saya menyembah Allah, apa yang saya dapatkan, ya, apa yang menjadi hak saya dan seterusnya. Kemudian baru melakukan kewajiban-kewajiban. Secara teori, ketika kita dulu sekolah, kalau zaman saya itu ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, PMP, ya. Itu selalu ada pertanyaan mana yang kita dahulukan, hak atau kewajiban. Dan semua siswa yang cerdas pasti menjawab kewajiban, sehingga itu betul ya. Tetapi dalam prakteknya seringkali bukan kewajiban yang didahulukan tetapi hak. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, sesungguhnya di dalam iman Kristen juga mengajarkan demikian. Maka Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada orang-orang Farisi tentang memberikan yang wajib kepada kaisar, demikian juga memberikan yang wajib kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Dalam Injil Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini juga berbicara tentang kewajiban dan hak. Ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah, itu kewajiban sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, maka hak itu tidak usah dicari, semua akan diberikan, akan ditambahkan oleh Allah. Nah, maka inilah bagian yang pertama, lakukanlah kewajiban-kewajiban hidup dengan penuh tanggung jawab. Bukan memikirkan hak, memperjuangkan hak, karena di hadapan Tuhan ketika kewajiban-kewajiban itu kita jalankan, hak itu tidak perlu kita cari, akan diberikan, akan ditambahkan. Yang kedua adalah lakukanlah kewajiban hidup itu dengan seimbang atau proporsional. Karena apa? Kehidupan kita itu terdiri dari banyak aspek. Ada aspek rohani, jasmani, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, itu juga kewajiban-kewajiban di dalam setiap aspek itu harus kita lakukan sepenuhnya secara proporsional. Apa yang wajib kita berikan kepada kaisar, lakukanlah. Dan apa yang wajib kita berikan kepada Allah, ya juga itu harus kita lakukan. Artinya di sini bahwa jangan hanya pada aspek rohani saja, atau jangan hanya pada aspek jasmani saja, karena kehidupan kita itu kompleks. Ada jasmani, ada rohani, ada sosial, ada ekonomi. Ya. Dan inilah kewajiban-kewajiban ini harus kita lakukan semua secara penuh. Taat kepada pemerintah, taat kepada negara adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Hal ini tidak terpisahkan. Ketika kita taat kepada Allah sebagai suatu kewajiban iman kita, maka kita juga melakukan ketaatan-ketaatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemahaman dan penghayatan semua untuk Allah itu harus dipahami secara holistik, harus dipahami secara menyeluruh, sehingga kita tidak gagal paham seperti orang-orang Farisi, orang-orang Herodian, atau kalau saat ini seperti para terorisme. Mereka hanya mengutamakan seolah-olah hanya bidang agama saja. Sosial tidak penting, ekonomi tidak penting. Orang-orang Herodian ini adalah orang-orang yang ada di bidang politik, seolah-olah yang paling penting itu adalah kaitannya dengan urusan kenegaraan, keagamaan tidak terlalu penting. Nah, saya rasa tidak demikian.
Justru orang-orang yang demikian, Farisi, Herodian, teroris, yang merasa sangat agamis ini justru merusak tatanan sosial. Ya. Karena akan terjadi ketidakseimbangan dalam aspek kehidupan. Nah, maka inilah menghayati semua untuk Allah itu adalah penghayatan yang menyeluruh, menyangkut seluruh aspek kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, semua untuk Tuhan. Artinya yang pertama, mari kita dahulukan kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan kita. Jangan banyak menuntut, karena semua akan ditambahkan oleh Tuhan ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, Bapak, Ibu, dan anak-anak, suami, istri, anak-anak bisa merenungkan bagaimana kita mempraktekkan kehidupan semua untuk Allah dalam hal mendahulukan kewajiban. Apakah kita sudah mengutamakan kewajiban kita misalnya sebagai seorang istri? Kewajiban-kewajiban apa yang harus dikerjakan oleh seorang istri? Kewajiban-kewajiban apa yang harus dijalankan oleh seorang suami? Kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Demikian juga setiap anak juga punya kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan keluarga. Bukan tuntutan-tuntutan hak. Saya minta ini, saya minta itu, saya harus dibeginikan, dibegitukan, dan seterusnya. Ketika kita saling melakukan, mendahulukan kewajiban, disinilah sesungguhnya semangat kasih dan pelayanan itu dinyatakan. Karena semangat kasih dan pelayanan itu adalah diwujudkan dengan mendahulukan kewajiban-kewajiban. Di situ ada kerendahan hati, di situ ada bagaimana mengutamakan lian atau mengutamakan kepentingan orang lain. Dan orang lain itu toh juga anggota keluarga kita yang kita kasihi. Alangkah indahnya ketika seorang suami mengutamakan istri, seorang istri juga mengutamakan suami, orang tua mengutamakan anak-anak, anak-anak mengutamakan orang tua. Nah, seringkali saat ini dalam kehidupan yang semakin modern, di mana tuntutan zaman yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, banyak memengaruhi kita sehingga kita lalai dengan kewajiban-kewajiban ini. Kadang yang dipikirkan adalah kewajiban mencari nafkah, mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya supaya bisa memenuhi kebutuhan, keinginan keluarga, dan itu adalah suatu kenikmatan. Apakah memang itu kebahagiaan, dan apakah memang itu kewajiban-kewajiban di dalam keluarga? Seringkali kita disibukkan dengan pekerjaan kita, disibukkan dengan tugas-tugas kita, mencari uang. Kalau anak-anak misalnya juga disibukkan dengan tugas-tugas sekolah, disibukkan dengan permainan-permainan, karena sekarang semua orang pegang HP, sehingga melupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di tengah keluarga. Misalnya bersekutu bersama, doa bersama keluarga, menyapa selamat pagi, selamat sore ketika ada anggota keluarga yang baru datang, saling sapa, bekerja sama, mungkin membersihkan lingkungan di rumah itu dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban ini mulai ditinggalkan, mulai diabaikan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kemudian yang dituntut adalah hak, hak, dan hak. Oleh karena itu merefleksikan ini semua untuk Allah, maka adalah mari kita dahulukan kewajiban-kewajiban itu. Kemudian yang kedua adalah hiduplah dengan seimbang. Hiduplah dengan proporsional dalam setiap aspek kehidupan. Mana untuk Tuhan, mana untuk sesama, mana untuk diri sendiri dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita renungkan. Berapa kali kita berdoa dalam satu hari? Berapa kali kita mungkin dalam satu minggu itu membaca kitab suci? Berapa menit atau berapa jam satu hari kita bersaat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan misalnya? Kalau kita jujur, kalau kita melihat banyak yang bolong-bolong. Dalam pengalaman saya di kelas katekisasi,
Dalam pengalaman saya ketika saya mengajar di sekolah atau para mahasiswa, saya tanya, 1 minggu kamu berapa kali baca kitab suci? Ternyata belum tentu dalam 1 minggu itu membaca kitab suci. Padahal dengan teknologi yang sangat luar biasa, kitab suci itu bisa di HP itu aplikasinya ada bacaan sabda, sehingga bisa kita bawa kemana-mana. Tetapi ternyata membagikan waktu untuk membaca kitab suci saja kadang tidak punya waktu. Untuk beribadah tidak punya waktu, yang mungkin hanya seminggu sekali. Seminggu sekali itu pun paling tidak lebih dari 1,5 jam misalnya. Nah, jadi seringkali kalau kita mau jujur, hidup kita sering tidak seimbang. Padahal firman Tuhan mengatakan, berikanlah apa yang wajib kepada kaisar, ya. Demikian juga yang wajib kepada Allah, ya berikan kepada Allah. Nah, seringkali kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban itu secara seimbang. Maka firman Tuhan ini menjadi refleksi bagi kita, menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa semua untuk Allah. Karena semua berasal dari Allah, semua dari Allah. Kalau kita merasa bahwa kita ini adalah milik Allah, apa yang ada pada kita ini adalah berasal dari Allah, milik Allah, maka sudah selayaknya kita juga mempersembahkan semua ini untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk mamon, bukan untuk keinginan-keinginan kedagingan kita, bukan untuk hedonisme, tetapi semua untuk Allah. Oleh karena itu marilah di dalam bulan keluarga ini kita menghayati bahwa semua untuk Allah, keluarga kita untuk Allah, hidup kita untuk Allah. Karena hidup kita adalah persembahan yang harum bagi Allah. Oleh karena itu juga keluarga kita adalah keluarga yang kita persembahkan kepada Allah. Ketika kita menghayati hidup kita, keluarga kita itu sebagai persembahan bagi Allah karena milik Allah dan untuk Allah, maka mari kita melakukan kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan kita. Berlomba-lomba untuk menjalankan kewajiban-kewajiban bersama. Karena kita percaya ketika dengan sepenuh hati kewajiban-kewajiban itu kita lakukan, maka semua akan ditambahkan oleh Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat hening cukup, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, Tuhan sumber kehidupan, demikian juga kami percaya bahwa segala sesuatu, segala yang hidup, segala yang ada, berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu Engkau Maha Agung, Maha Mulia, terpujilah namamu kekal selamanya. Bapa, pada kesempatan ini kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami
karena kami percaya akan kuasa kasih-Mu yang agung. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan kesehatannya. Bagi saudara kami yang masih berduka karena berbagai sebab, Tuhan juga berikan kekuatan dan penghiburan. Bagi saudara kami yang karena masalah-masalah dalam hidupnya, kemudian menjauh dari Tuhan, undur dari hadapan Tuhan atau pertemuan ibadah, Tuhan juga berbelas kasih, mengetuk hatinya sehingga kami, saudara-saudara kami tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, karena kami percaya bahwa jerih payah kami dalam persekutuan Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan kami percaya hanya di dalam Tuhan kami akan menghasilkan buah-buah yang lebat, karena Engkau adalah pokok anggur dan kami adalah carang-carangnya. Untuk itu berkati supaya kami tetap hidup dalam persekutuan dengan Engkau, karena di dalam Engkaulah sumber hidup dan damai sejahtera. Bapa, kami menyerahkan keluarga kami, kiranya Engkau menolong membimbing, sehingga kami sungguh menjadi keluarga yang dimampukan menghayati bahwa semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Sehingga kami, masing-masing anggota keluarga, suami istri, orang tua dan anak, ataupun adik dan kakak, kami boleh saling mendahulukan kewajiban-kewajiban. Demikian juga kami dimampukan dengan secara proporsional melakukan kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami yang masih sekolah, Tuhan berkati dengan kepandaian, demikian juga dengan pertumbuhan perkembangannya, sehingga semakin dewasa dalam iman, dalam kepribadian, demikian juga di dalam intelektualitas dan keahlian anak-anak kami. Meskipun dalam keterbatasan karena situasi pandemi COVID-19, sehingga mereka, anak-anak kami harus belajar dari rumah melalui daring. Dalam keterbatasan, kiranya tetap menjadikan anak-anak kami semangat untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Berkati kami orang tua supaya mampu mendampingi, merawat, membimbing anak-anak kami, sehingga keluarga kami sungguh menjadi keluarga yang senantiasa bertumbuh, berkembang, khususnya di dalam spiritualitas. Bapa di surga, berkati keluarga kami dengan kecukupan, melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha yang kami miliki, sehingga semua bisa kami kerjakan dengan baik dan boleh menghasilkan pendapatan yang cukup. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan menolong supaya boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, dan melalui pekerjaan itu juga menjadi kepanjangan Tuhan untuk memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi keluarga besar kami, GKJ Kerapiak, demikian juga gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang saat ini tentu merasakan akibat atau dampak dari COVID-19. Kiranya Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan gereja. Tuhan juga memampukan gereja di dalam menjalankan tugas panggilan untuk bersaksi, untuk melayani. Khususnya bagi GKJ Kerapiak, berkati semua anggota jemaat, penatua, pendeta, diaken, tim, panitia, pengurus komisi, sehingga kami semua dimampukan untuk melakukan setiap program jemaat, sehingga jemaat Tuhan semakin bertumbuh, berkembang. Khususnya di bulan Oktober, di bulan keluarga ini, mampukan kami untuk menghayati kebersamaan kami sebagai keluarga Allah. Demikian juga kami merayakan hari ulang tahun dan juga rioyo unduh-unduh di bulan Oktober ini. Tuhan juga menolong sehingga kami dimampukan menghayati kasih pemeliharaan Tuhan, sehingga kehidupan kami melimpah dengan syukur, baik secara pribadi, keluarga, demikian juga sebagai gereja. Jauhkan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Demikian juga sebagai gerejamu, mampukan kami untuk juga ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi masyarakat dalam setiap pergumulan yang ada. Untuk itu kami berdoa bagi masyarakat di Indonesia dalam proses pilkada. Engkau berkati daerah-daerah, kota-kota, kabupaten,
yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, sehingga semua bisa dirancang, tahap-tahap yang sudah dikerjakan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya boleh menghasilkan pemimpin yang terbaik di daerah-daerah. Dalam situasi pandemi COVID-19 tentu ada banyak kendala. Kiranya Tuhan juga menolong supaya segenap panitia pemilihan, pemerintah, penyelenggara, pilkada boleh mengerjakan dengan bijaksana. Dan kiranya Engkau juga menolong masyarakat supaya penyebaran virus boleh dikendalikan dengan baik oleh pemerintah maupun para pihak. Bapa, Engkau berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, supaya dimampukan memulihkan kondisi bangsa ini, baik karena COVID, demikian juga karena berbagai hal di dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi, sebagai dampak dari COVID ataupun karena ada tujuan-tujuan lain. Bapa di surga, kiranya Engkau melindungi bangsa kami, pemerintah kami, dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, demikian juga dari segala ancaman, dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan kiranya badai krisis karena pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu, kiranya dimampukan para cendekiawan untuk menemukan vaksin atau obat yang terbaik. Bapa, kami serahkan semua itu kepadamu. Demikianlah permohonan kami, kiranya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Oleh karena itu ya Tuhan, doa ini kami serahkan kepada kehendak-Mu, dan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan berdoa, doa ini kami panjatkan. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengumpulkan persembahan ini. Engkaulah yang melimpahkan segala karunia kepada kami, supaya
kami senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan dalam segala kebajikan. Mari Tuhan, terimalah persembahan kami yang kami kumpulkan pada saat ini, yaitu persembahan rutin, persembahan bulanan, dan persembahan unduh-unduh. Mohon Tuhan sucikan. Sebentar lagi ibadah ini akan berakhir, sertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon berkat-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan yang ketiga, Ya Yesus ku berjanji setia padamu. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kaca pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Kami siap menuruti perintah-Nya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya,
atas